Halo Bapak dan Ibu Guru yang luar biasa. Senang banget bisa ketemu Anda semua di sesi explainer kita kali ini. Gini, anggap aja saya nih rekan diskusi atau konsultan pendidikan Bapak Ibu untuk beberapa menit ke depan ya. Hari ini kita bakal ngobrolin satu pendekatan praktis yang, percaya deh, bisa mengubah total cara kita memandang perencanaan pelajaran. Kita bakal ngebahas gimana caranya keluar dari belenggu buku teks yang kaku, ninggalin cara ngajar yang terisolasi, dan mulai nyingkronin kurikulum. Tujuannya? Jelas buat ningkatin pemahaman siswa secara drastis. Tenang aja, ini nggak butuh perombakan jadwal besar-besaran kok, tapi hasilnya, wah luar biasa banget. Coba deh kita renungkan sebentar. Sebagai pendidik, saya tahu banget kita sering ngerasa, aduh ini buku paket harus habis dari halaman pertama sampai terakhir. Ngerasa terpaksa kan? Ngajar setiap standar kompetensi secara terpisah, satu demi satu, kayak checklist. Nah, kutipan dari John Adams ini benar-benar pas banget nangkep beban itu. Katanya, kewajiban sejati kita itu ya ke siswa kita, bukan ke urutan bab yang dibikin sama penerbit buku. Make sense kan? Oke, mari kita selami materi ini dan temukan cara yang jauh lebih baik dan pastinya berpusat pada anak-anak. Jadi, anggap aja sesi ini kayak mini workshop buat Bapak Ibu. Agenda kita simple aja. Pertama, kenapa sih kita harus ngubah urutan belajar? Kedua, kita kenalan sama yang namanya model integrasi sequenced. Ketiga, apa aja kelebihan dan tantangannya? Dan yang terakhir, pastinya langkah praktis buat langsung dipraktekkan di sekolah Bapak Ibu. Oke, kita langsung masuk ke bagian pertama. Mengapa mengubah urutan belajar? Sering banget nih kita nemuin masalah ini di sekolah. Ngajar mata pelajaran tuh benar-benar terisolasi dan gak saling sapa. Ya, ngajarin standar kurikulum satu-satu memang kadang berhasil, tapi coba bayangin dari sisi siswa. Mereka seringkali harus berjuang sendirian buat nyambungin titik-titik antar mata pelajaran itu. Susah loh. Nah, dengan nata ulang urutan materi biar sejalan sama apa yang diajarin di mapel lain, kita ngasih keuntungan besar buat mereka. Intinya gini, waktu siswa bisa ngelihat koneksi alami lintas konten, pemahaman mereka bakal jauh lebih utuh dan gampang banget diterapin ke situasi dunia nyata. Lanjut ke bagian kedua. Nah, yang paling menarik dari sini adalah gimana solusinya, yaitu mengenal model integrasi sequenced. Jadi, buat ngatasin masalah ngajar yang terisolasi tadi, kenalan yuk sama model sequenced. Secara simpelnya, model ini tuh pendekatan di mana topik atau materi belajar kita tata ulang urutannya biar bisa barengan atau bertepatan satu sama lain. Ide-ide yang mirip diajarin di waktu yang sama. Tapi ingat, poin kuncinya di sini, mata pelajarannya tetap murni terpisah ya. Bapak Ibu yang guru sejarah ya tetap ngajar sejarah. Guru sains tetap ngajar sains. Cuma waktu ngajarnya diselaraskan biar pemahaman anak-anak tuh makin dalam dan nyambung. Biar gampang bayanginnya, coba deh pakai metafora kacamata ini. Lensa kiri dan lensa kanan itu kan dua hal yang kepisah ya, isinya beda-beda. Tapi pas digabungin di satu bingkai, wah mereka ngasih kita satu pandangan yang jauh lebih luas dan tajam. Nah, sama persis kayak dua lensa itu, dua mapel yang beda kalau diajarin secara paralel buat ngebahas satu era sejarah atau konsep tertentu, hasilnya anak-anak bakal punya sudut pandang yang jauh lebih jelas dan menyeluruh. Biar nggak cuma ngawang-ngawang, mari kita bawa teori ini ke dunia nyata di kelas. Di SD misalnya, kelas membaca lagi ngebahas buku Charlotte's Web. Nah, di saat yang sama, kelas sains lagi belajar soal serangga dan laba-laba. Masuk banget kan? Atau di SMP, guru bahasa Inggris ngasih tugas baca novel sejarah, pas banget bulannya sama kayak guru sejarah yang lagi bahas era perang di novel itu. Atau yang menantang banget di SMA, guru matematika lagi bahas grafik pasar saham, persis saat kelas sejarah lagi belajar era depresi hebat. Topik yang satu ngedukung topik yang lain secara langsung. Sekarang kita masuk ke bagian ketiga, kelebihan dan tantangan penerapan. Sebagai rekan diskusi Bapak Ibu, saya mau kita realistis saja. Semua pendekatan pasti ada dua sisi koin. Di satu sisi, keuntungannya gila-gilaan Bapak Ibu. Kita sebagai guru, akhirnya bisa nentuin sendiri prioritas belajar, bukan cuma ngikutin daftar isi buku penerbit. Dan bayangin, pas anak-anak dengar dua guru beda, ngebahas hal yang nyambung di ruangan yang beda. Pemahaman mereka pasti langsung nancep kuat. Tapi, tantangannya juga ada. Kita harus kompromi. Bapak Ibu mungkin harus rela ngelepas sedikit otonomi pribadi soal urutan materi kesukaan. Dan pastinya ini butuh fleksibilitas dan kolaborasi yang terus-menerus sama rekan guru lainnya. Terakhir, bagian keempat. Ini bagian favorit saya. Langkah praktis melakukan sinkronisasi. Kabar baiknya nih, Bapak Ibu nggak perlu rapat berminggu-minggu buat mulai ini. Cukup luangin waktu 1 sore aja udah bisa jalan. Prosesnya gampang banget. Pertama, cari partner guru. Lalu, bikin daftar materi mapel masing-masing secara terpisah berdasarkan bulan. Kedua, duduk bareng dan bandingin urutan materinya. Ketiga, cari mana aja nih bab atau unit yang bisa digeser dan disejajarkan. Dan keempat,
Ya tinggal sepakat buat ngajarin di bulan yang sama. Sekali lagi saya tekanin ya, ini bukan ngajar bareng di satu kelas atau tim teaching. Bapak Ibu tetap ngajar di kelas masing-masing, cuma unit materinya aja yang jalan beriringan. Dan contoh ini ngebuktiin banget gimana prosesnya berjalan dalam prakteknya. Coba lihat pemetaan dari guru SMP ini. Guru bahasa Spanyol sama guru geografi duduk bareng. Mereka baru nyadar, kalau guru geografi bahas kelompok imigran di bulan November, guru Spanyol bisa nyocokin materi konstruksi tata bahasanya pakai tema itu. Atau pas kelas Spanyol bahas adat istiadat di bulan Februari, kelas geografi bisa barengan bahas unit makanan lintas budaya. Tuh kan, koneksi alaminya langsung kelihatan banget. Tapi pertanyaannya, gimana dong kalau udah duduk bareng, ngobrol panjang, materinya nggak ada yang nyambung sama sekali? Contohnya nih, guru aljabar lanjutan sama guru geografi. Pasti cocokin, bener-bener nggak ada celah buat disinkronin. Buang-buang waktu? Oh tentu tidak. Justru, obrolannya itu sendiri ngebangun kesadaran kritis yang super penting. Guru aljabar itu mungkin jadi mikir, materi logaritma saya kayaknya lebih cocok disinkronin sama guru kimia deh. Terus trigonometrinya bareng guru fisika. Jadi komunikasi awal ini ngebuka jalan buat koneksi yang lebih pas ke depannya. Nah, ini ada template sederhana dari materi kita yang bisa banget Bapak Ibu pakai buat mulai ngerancang. Caranya super visual. Tulis aja topik per bulan di kotak-kotak bagian bawah. Itu ibarat timelining Bapak Ibu. Terus, pas lagi diskusi sama rekan guru dan nemu unit yang bisa disejajarin, langsung tulis topik paralelnya di lingkaran-lingkaran bagian atas. Ini alat perencanaan visual yang benar-benar gampang dipakai, tapi dampaknya luar biasa besar di kelas. Kita udah lihat ya, betapa kerennya model sequencing ini buat bikin proses belajar siswa jauh lebih bermakna tanpa harus ngorbanin esensi mata pelajaran inti Bapak Ibu. Ngubah urutan bab itu kelihatannya sepele, tapi dampaknya luar biasa besar. Jadi sebelum kita tutup, saya punya satu pertanyaan sekaligus tantangan nyata buat Bapak Ibu. Siapa nih rekan guru yang bakal Bapak Ibu ajak ngopi besok pagi buat mulai nyocokin jadwal materi? Yuk kita ubah obrolan wawasan hari ini jadi kesuksesan nyata buat anak-anak kita besok. Terima kasih banyak udah nyimak dan selamat merencanakan. Bapak Ibu guru hebat,